Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Makmun, perwakilan dari kelompok 1 yang pada hari ini akan mempresentasikan tentang tenaga kesehatan lingkungan. Kelompok 1 beranggotakan ada Mbak Vega, saya Wafa Makmun, kemudian ada Rizky Ainaya, dan ada Nila Ratna Amalia. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang kesehatan lingkungan terlebih dahulu. Kesehatan lingkungan ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungannya agar dapat terjamin keadaan sehat dari manusia. Kemudian yang kedua, menurut Umar Fahmi. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang komponen lingkungan akibat perubahan yang terjadi dengan kelompok individu atau masyarakat luas, serta memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut, dan mencari alternatif pencegahannya. Dan yang terakhir, menurut Hakli, kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Selanjutnya itu tentang tenaga kesehatan lingkungan. Nah, sama seperti kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan memiliki pengertian yang berbeda-beda juga. Pengertian secara umumnya, tenaga kesehatan lingkungan adalah seseorang profesional yang aktivitasnya terfokuskan pada aspek-aspek kebersihan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan dalam pengertian ini bisa berasal dari para medik atau medis yang telah mendapatkan tambahan keahlian sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, menurut SK Menpan, tenaga kesehatan lingkungan ini merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, menurut SK Menkes, tentang standar profesi sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap kesehatan lingkungan, air, udara, tanah, makanan, dan vektor penyakit pada tempat-tempat umum. Nah, lulusan dari pendidikan kesehatan lingkungan ini memiliki organisasi profesi yang dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut Hakli atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup pada tenaga kesehatan lingkungan terdiri beberapa banyak cakupan. Nah, cakupan-cakupan tersebut sudah diatur pada pasal 1 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, tenaga kesehatan sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada sanitarian, yang kedua ada entomolog, yang ketiga ada mikrobiolog. Yuk kita bahas satu persatu. Tenaga kesehatan lingkungan yang pertama itu ada sanitarian. Nah, sanitarian itu apa? Sanitarian merupakan tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialis sanitasi lingkungan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya bidang kesehatan lingkungan. Nah, pada tenaga sanitarian ini dapat melakukan pekerjaannya di beberapa tempat, salah satunya seperti klinik, lalu ada puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya. Sedangkan lingkup pekerjaan tenaga sanitarian sendiri meliputi pengelolaan unsur-unsur yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan. Nah, antara lain itu ada 3. Yang pertama limbah cair, yang kedua limbah padat, dan yang terakhir limbah gas. Pada limbah cair, yaitu lingkup pelayanan pengelolaan limbah cair itu yang pertama ada pemeriksaan, terus seperti pemeriksaan kualitas fisik, lalu ada perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran atau
pajaan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. Lalu ada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan limbah cair dan tinja. Lalu yang kedua, itu ada limbah padat. Nah, limbah padat itu meliputi pemeriksaan kualitas fisik, kimia, pada tanah dan limbah padat. Lalu ada perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan pajaan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan tanah dan limbah padat. Lalu yang ketiga ada limbah gas. Nah, limbah gas ini hampir mirip juga seperti limbah cair, limbah dan limbah padat. Hanya saja yang dilihat itu pada udara atau limbah gas seperti itu. Tenaga kesehatan yang kedua yaitu ada entomolog. Nah, entomolog sendiri merupakan tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan kesehatan. Tentunya pada spesialis entomolog kesehatan. Nah, entomolog kesehatan ini biasanya diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan. Nah, entomolog ini biasanya hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Pada entomolog terdiri dari dua macam, yaitu entomolog kesehatan terampil, lalu yang kedua yaitu entomolog kesehatan ahli. Sedangkan tugas pokoknya yaitu ada 3. Yang pertama, melaksanakan pengamatan, lalu yang kedua melaksanakan penyelidikan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan pemberantasan dan pengendalian tentunya terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia di lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan yang ketiga yaitu ada mikrobiolog kesehatan. Nah, tenaga kesehatan lingkungan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan kesehatan dengan spesialis mikrobiolog kesehatan. Nah, biasanya prospek pekerjaan pada bidang ini sangat bervariasi. Hal ini menurut pekerjaan dan lokasinya. Akan tetapi pekerjaan pada bidang ini seringkali bekerja sebagai sebuah tim. Nah, tugas pada mikrobiolog kesehatan yaitu ada 5 diantaranya. Yang pertama itu ada menyelidiki hubungan antara organisme dan penyakit, termasuk kontrol dan efek dari antibiotik pada mikroorganisme. Lalu yang kedua ada menyiapkan laporan teknis dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitiannya. Lalu yang ketiga yaitu mengawasi teknologi, biologi, teknisi, dan ilmuwan lainnya. Lalu yang keempat yaitu menyediakan layanan laboratorium untuk Departemen Kesehatan pada program kesehatan lingkungan masyarakat, dan juga untuk dokter yang membutuhkan informasi untuk diagnosis dan pengobatan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai peralatan khusus seperti mikroskop elektron, lalu ada chromatographs gas, dan cairan tekanan tinggi chromatographs. Lalu yang ada unit elektroforensif, dan yang terakhir ada phosphorygamer. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke kode etik. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 373-Menkes-SK-3-2007 tentang standar profesi sanitarian, pelaksanaan pembangunan bidang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmoni. Untuk itu perlu adanya penyatuan, pembinaan, dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan yang dilandasi oleh semangat moralitas yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Kemudian ada 4 standar
profesi sanitarian ya, kode etiknya itu ada kewajiban umum sanitarian, kemudian kedua kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat, yang ketiga kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi, serta keempat kewajiban sanitarian pada diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke kewajiban umum sanitarian. Ada poin A, seorang sanitarian harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya. Poin B, seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Kemudian poin C, dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kemudian poin D, seorang sanitarian harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Poin E, seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian poin F, seorang sanitarian harus memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif. Kemudian poin G, seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan. Kemudian poin H, seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam hubungannya dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam menangani masalah klien atau masyarakat. Kemudian poin I, seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat. Kemudian poin J, dalam melakukan pekerjaannya, seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi, maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir adalah poin K, seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya, serta masyarakat harus saling menghormati. Oke, kemudian yang kedua, kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat. Ini ada poin A, seorang sanitarian wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan menyelesaikan masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ini, tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian poin B, seorang sanitarian wajib melaksanakan pelayanan profesinya secara bertanggung jawab. Poin C, seorang sanitarian wajib melaksanakan pelayanan masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan. Poin D, seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikan. Serta yang terakhir adalah poin E, seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan dan praktek pemberian layanan atas praktek pemberian layanan. Oke, kemudian yang ketiga adalah kewajiban sanitarian kepada teman seprofesinya. Di sini ada poin A, seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah, serta poin B, seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih
pekerjaan dari teman seprofesinya kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada. Kemudian yang keempat adalah kewajiban sanitarian pada diri sendiri. Di sini ada poin A, seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat serta dapat bekerja dengan baik. Serta poin B, seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan lingkungan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang terkait. Kemudian kita ke pelanggaran kode etik dan sanksi. Pemerintah atau pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat mengambil tindak administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran dengan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau denda dan pencabutan izin profesi. Nah, slide selanjutnya yaitu kasus kesehatan lingkungan. Kelompok kita mengambil kasus tentang pencemaran air bersih yang ada di Indonesia. Nah, sebelum membahas secara lanjut tentang kasus ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian air bersih. Nah, air bersih ini merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, syarat kesehatan sendiri ini itu meliputi 3 aspek, yaitu dilihat dari syarat fisik yang meliputi tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua yaitu syarat kimianya. Kadar besi maksimum yang diperbolehkan adalah 1,0 mg per liter. Yang ketiga yaitu syarat mikrobiologisnya adalah total koliform maksimal 0/100 ml air. Kualitas air sungai di Indonesia sebagian besar berada pada status tercemar. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di sini banyak faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan pencemaran air. Namun dari beberapa sumber didapat disimpulkan bahwa sumber utama pencemaran air adalah berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, seperti kotoran manusia, limbah cucian piring dan baju, kotoran hewan, dan pupuk dari perkebunan dan peternakan. Lalu beberapa penyakit yang disebabkan karena air keran pencemaran air ini yaitu yang pertama diare. Diare ini mengakibatkan feses encer atau cair yang menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi, bahkan bisa menimbulkan kematian pada anak dari balita. Yang kedua yaitu penyakit kolera. Penyakit kolera ini disebabkan karena adanya bakteri Vibrio cholera yang masuk melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang mengidap penyakit ini. Yang ketiga yaitu penyakit disenteri. Penyakit disenteri ini disebabkan oleh bakteri jenis Dysentery bacillus yang masuk dalam mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Nah, itu tadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Lalu untuk usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pencegahan terjadinya pencemaran air itu diantaranya adalah menjaga air tanah agar tetap bersih
Misalnya dengan cara yang pertama menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Nah, kasus pencemaran air bersih ini juga menarik perhatian pemerintah. Nah, peran pemerintah daerah dalam menangani dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan ini antara lain, yang pertama, pemerintah akan membangun instalasi pengolahan limbah atau IPAL komunal. Yang kedua, membangun MCK umum. Yang ketiga, pelaksanaan program kali bersih atau prokasi. Yang keempat, yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.